salam dalam Dhamma. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik, untuk kelas 5 pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu tentang hukum karma. Nah, subtemanya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang pengertian hukum karma dan jenis-jenis karma, kemudian karma menurut sifatnya, ya. Jadi ada 3 subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, ya, yaitu tentang pengertian hukum karma atau hukum kama, ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering, ya, banyak orang membicarakan tentang karma. Wah, karma itu, setelah melakukan perbuatan, wah, karma itu, karma buruk itu. Nah, ya. Jadi karma, ya, di dalam agama Buddha itu ada karma buruk dan ada karma baik, ya. Kama ada bahasa Pali atau karma itu dari bahasa Sanskerta, artinya adalah perbuatan. Jadi karma atau hukum karma, ya, adalah hukum perbuatan, ya, yang dilakukan oleh pikiran, ucapan dan badan jasmani yang disertai dengan kehendak atau niat, ya. Itu adalah pengertian dari hukum karma. Nah, tidak semua perbuatan dapat disebut karma. Nah, suatu perbuatan disebut karma apabila perbuatan tersebut terjadi karena adanya niat atau kehendak tadi yang Bapak sampaikan. Jadi contohnya kalau kita tidak sengaja, ya, menginjak semut, nah itu tidak disebut karma, ya, karena tidak ada niat di dalam diri kita untuk membunuh semut. Nah, itu, ya, pengertian dari hukum karma. Nah, ini hukum karma dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh pikiran, ucapan maupun perbuatan yang terjadi karena adanya niat, maka perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, ya. Jadi hukum karma ini hukum perbuatan baik maupun buruk, ya, yang dilakukan oleh pikiran, ucapan dan perbuatan yang disertai dengan adanya kehendak atau niat. Nah, kalau tidak ada niat tadi, tidak ada unsur niat untuk membunuh, ya, atau tidak sengaja membunuh makhluk hidup, itu tidak disebut karma, ya, karena tidak ada niat untuk membunuh, ya. Buddha bersabda dalam kitab suci Dhammapada ayat 1 dan 2 yang intinya adalah jika kita berkata dan berbuat dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan senantiasa mengikuti kita. Tetapi kalau kita berkata dan berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan terus mengikuti kita pula. Buddha juga mengajarkan tidak berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha, ya. Jadi kalau kita berbuat baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, nah ini maka kebahagiaan akan datang pada kita, ya. Kalau kita berbuat tidak baik, ya, baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, ya, penderitaan yang akan mengikuti kita, ya. Jadi Buddha mengajarkan tidak berbuat jahat, perbanyak perbuatan bajik, ya, atau kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah
ajaran para Buddha. Itu adalah tentang pengertian hukum karma. Ya. Oke, Bapak lanjutkan di halaman 20. Nah, jenis-jenis kama atau karma ya. Nah, ini dibedakan menjadi 3 ya jenis karma. Yang pertama yaitu adalah manokama. Nah, ini perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, mano ya, pikiran. Nah, contohnya apa? Nah, bentuk-bentuk pikiran baik yang dilakukan oleh pikiran ya disebut kusala manokama. Contohnya tidak serakah, aloba, tidak membenci, adosa, dan tidak memiliki kebodohan atau amoha ya. Jadi pikiran kita kan juga ada pikiran yang baik, ada pikiran yang tidak baik. Kalau pikiran baik disebut kusala manokama. Nah, sekarang selanjutnya ya, bentuk-bentuk pikiran jahat atau tidak baik yang dilakukan oleh pikiran itu disebut akusala manokama. Contohnya serakah, membenci, dan memiliki kebodohan atau kegelapan batin ya. Jadi kalau pikiran yang baik itu kusala, kalau pikiran yang tidak baik ya akusala manokama. Kemudian yang B tadi ya, yaitu wacikama, perbuatan yang dilakukan melalui ucapan. Perbuatan yang dilakukan melalui ucapan itu juga ada 2 ya. Jadi ada perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan itu disebut kusala wacikama. Contohnya berbicara benar, jujur, tidak memfitnah, berbicara dengan lemah lembut dan tidak omong kosong. Kemudian perbuatan yang tidak baik yang dilakukan melalui ucapan disebut akusala wacikama. Contohnya berdusta, memfitnah, berbicara kasar, dan omong kosong. Nah, jenis kama yang ketiga yaitu kaya kama, perbuatan yang dilakukan melalui badan jasmani ya. Perbuatan yang dilakukan melalui badan jasmani itu juga ada 2 ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Perbuatan baik yang dilakukan oleh jasmani disebut kusala kaya kama. Contohnya tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat asusila ya. Kemudian perbuatan jahat yang dilakukan oleh jasmani disebut akusala kaya kama. Nah, contohnya membunuh, mencuri, dan berbuat asusila ya. Jadi untuk membedakan ya anak-anak bapak semuanya, kalau kusala itu berarti perbuatan yang baik. Kalau akusala ya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Setelah berpikir ya, kita melakukan perbuatan pikiran, lalu diikuti dengan perbuatan kata-kata dan perbuatan badan jasmani. Oleh karena itu, pikiran yang baik akan mendatangkan kebahagiaan dan pikiran yang jahat akan mendatangkan penderitaan. Nah, kemudian yang ketiga ya yang akan kita pelajari yaitu tentang karma menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya yang di halaman 21A ya, kusala kama. Kusala kama sama dengan perbuatan baik, yakni segala jenis perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan badan jasmani ya. Kusala perbuatan baik. Kusala kama adalah perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain dan setelah dilakukan tidak menimbulkan penyesalan. Jika kehendak cetana bebas dari keserakahan, aloba, kebencian, dosa, dan kebodohan amoha,
maka inilah yang disebut kusala kama. Contoh perdana, menolong makhluk yang menderita, jujur, rajin bermeditasi dan sebagainya. Kemudian yang di halaman 22, menurut apa sifatnya itu dibagi menjadi dua ya. Yang B yaitu akusala kama. Perbuatan jahat yakni segala jenis perbuatan jahat yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Akusala kama adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian ya bagi diri sendiri dan orang lain, dan setelah dilakukan dapat menimbulkan penyesalan. Jika kehendak cetana berhubungan dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan, moha, maka inilah yang disebut akusala kama. Contohnya membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Oke ya, jadi itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Anak-anak Bapak semuanya sudah mengetahui ya arti dari hukum karma, kemudian jenis-jenis karma, dan karma menurut sifatnya ya. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya untuk kelas 5. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari Bapak, Bapak ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya.